Angkatan 8 dari Kota Padang akan mendemonstrasikan modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Saya Rini Oktavia dari SMA Muhammadiyah Sakti Padang. Saya Mas Nisa dari SMP Negeri 23 Padang. Saya Paulan Riko dari SMP Negeri 33 Padang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Mai. Waalaikumsalam Kak Paul. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah sehat Kak Paul. Cuacanya cerah sekali hari ini ya Bu. Alhamdulillah benar Pak. Semoga tetap cerah cuaca sampai sore ya Pak. Baiklah Bu, di sini saya menjadi observer Ibu. Saya akan mengamati dan menilai Ibu melalui coaching dan menggunakan rubrik penilaian. Seperti apa nanti saat Ibu coaching, itu sudah sesuai menggunakan data atau belum? Bagaimana sih nanti Ibu menyampaikan pertanyaan berbobot, sehingga kunci menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Ibu nanti. Jangan lupa ya Bu, saat proses coaching itu, Ibu menyesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Sebelumnya saya akan berikan beberapa pertanyaan kepada Ibu ya. Baik Pak. Dalam proses coaching ini, kompetensi apa sih yang ingin dikembangkan? Baik. Dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu 1. Kehadiran penuh present, 2. mendengarkan aktif, dan 3. mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Oke, dari ketiga kompetensi tadi, kompetensi mana yang ingin dikembangkan secara spesifik dari ketiga ini? Mungkin saya akan mengembangkan secara spesifik adalah yang mendengarkan aktif, karena dengan mendengarkan aktif saya menjadi lebih fokus, sehingga saya ada keadaan penuh atau present. Dengan mendengarkan aktif pun nanti saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Kemudian, indikator bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching nanti? Indikator tercapainya saya akan melihat apakah coaching sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi dan juga memiliki rencana aksi atau rencana ke depan apa yang harus dilakukan. Iya baik, mungkin itu saja Ibu pertanyaan dari saya untuk sebelum melakukan coaching, dan semoga nanti saat Ibu melakukan coaching nanti Ibu selalu mengingat ya Bu, hal-hal yang saya sampaikan tadi. Selamat Ibu melakukan coaching ya, semoga mendapatkan hasil yang maksimal ya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Paul. Waalaikumsalam Bu Rini. Bagaimana kabarnya Pak? Pak Paul sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Pak Paul, cuacanya cerah sekali hari ini ya. Alhamdulillah benar Bu. Semoga tetap cerah cuaca sampai sore ya Bu. Baiklah Pak. Di sini saya akan menjadi observer Bapak. Saya akan mengamati dan menilai Bapak melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian. Seperti apakah nanti di saat Bapak coaching itu sudah sesuai dengan menggunakan alutsista atau belum, dan bagaimana sih nanti Bapak menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coaching. Dan bagaimana nih nantinya coaching menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Bapak ajukan. Nanti jangan lupa ya Pak ya, saat proses pelaksanaan coaching Bapak menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Baik Bu. Dalam proses coaching ini, kompetensi apa sih yang ingin Bapak kembangkan? Baik, dalam proses coaching ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan. Yang pertama adalah 1. Kehadiran penuh atau present. Yang kedua, mendengarkan aktif. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Oke, dari ketiga kompetensi tadi nih, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik? Mungkin saya akan kembangkan secara spesifik adalah mendengarkan aktif Ibu.
Karena dengan mendengarkan aktif, saya menjadi lebih fokus sehingga ada keadaan penuh atau present. Dengan mendengarkan aktif pun nanti saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kunci yang disampaikan oleh coaching. Kemudian, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching nanti? Indikator tercapaiannya, saya akan melihat apakah coaching sudah bisa mencari solusi atau permasalahan yang dihadapi. Juga coaching memiliki rencana aksi atau rencana ke depan apa yang harus dilakukannya. Iya Bapak, mungkin itu saja Bapak pertanyaan dari saya. Untuk sebelum melakukan coaching, dan semoga nanti Bapak melaksanakan coaching selalu mengingat ya Pak ya dari hal-hal yang saya sampaikan tadi. Selamat melakukan coaching ya Pak ya Paul. Semoga mendapatkan hasilnya maksimal Bapak. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Bu Mai, coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah, terima kasih ya Pak sudah melakukan pengamatan selama proses percakapan coaching tadi dengan menggunakan alur dialog. Luar biasa Bu. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh, silakan Pak. Saat saya mengamati percakapan coaching tersebut, Ibu sudah mengikuti alur dikta dengan sangat baik. Itu sudah sesuai dengan standar tinggi dari standar yang kita rujuk. Tujuan terlihat dengan jelas. Bagus dalam pemaparannya, terdapat proses penyampaian. Tujuan dari coach ke coachee, sehingga coach dapat menggali kompetensi coachee untuk menceritakan permasalahan yang sedang dihadapi coachee. Pada rencana aksi, Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang dapat menggalikan buat coachee untuk memudahkan rencana-rencananya yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahannya. Dan yang terakhir, tanggung jawab. Saya melihat Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik untuk menggali komitmen coaching dalam menjalankan rencana aksi tersebut. Namun demikian, saya juga melihat ada hal-hal yang masih bisa dikembangkan untuk menjadi lebih baik ke depan. Misalnya, tadi saat melakukan percakapan dengan coaching, saya mengamati Ibu di bagian identifikasi masih perlu mendalami lagi permasalahan-permasalahan yang dihadapi coaching dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik untuk mengidentifikasi masalah si coaching. Dan sebetulnya kalau merujuk ke standar seharusnya, sebaiknya Ibu sebagai coach melakukan penggalian-penggalian, pemetaan situasi yang sedang dihadapi, yang dibicarakan, dan menghubungkan fakta-fakta yang dihadapi coaching selama sesi percakapan berlangsung. Nah, bagaimana menurut pendapat Ibu? Ibu setuju? Oh iya Pak Paul, saya setuju dengan pendapat Bapak. Saya mengakui saya masih perlu banyak berlatih melakukan percakapan coaching menggunakan alur dikta, terutama di bagian identifikasi ya Pak. Lalu, dari diskusi kita hari ini, apa yang sudah terbayang sama Ibu? Apa yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan performa di area ini? Kapan? Di mana? Siapa bisa membantu Ibu? Saya akan lebih banyak menggali pertanyaan-pertanyaan untuk mengidentifikasi masalah coaching Pak. Saya sebagai coach harus lebih dalam lagi membuat pertanyaan-pertanyaan untuk menggali dan melakukan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada pada saat sesi percakapan berlangsung dan perubahan dalam cara penyampaian materi bagi rekan-rekan guru. Demikian Pak Paul yang akan saya lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area identifikasi ini. Terima kasih Pak Paul sudah mau mengikuti episode saya. Baiklah Bu Mai, saya merasa senang bersama dengan Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama.